Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imana ma imanihim walillahi jundus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Ibu bapak yang saya hormati dan yang senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah Allah senantiasa memberikan limpahan rahmat pada kita. Dan oleh karena itu marilah kita selalu mengingat, mensyukuri bahwa rahmat Allah, kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sangat banyak, bahkan tidak terhitung jumlahnya, dan kita harus mensyukuri dalam arti memanfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya kita ditambah kenikmatannya itu dan dihindarkan dari azab. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Kita awali kajian pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana rencana kita Rabu yang lalu, pagi ini kita berbicara tentang manfaat zikrullah, manfaat mengingat Allah. Di dalam hidup ini, Bu Bapak, selalu ada dua. Kalau kita ngomong manfaat, sebaiknya kita juga harus tahu akibat. Ngomong janji, seharusnya juga tahu tentang ancaman. Pendek kata selalu ada dua. Ada dua, ya. Berdampingan, ya. Enak, nggak enak. Berdampingan dan berlawanan, gitu ya. Ini termasuk. Jadi kalau kita ngomong manfaat dan akibat, sesungguhnya kita tidaknya bicara soal mengingat Allah saja, bukan soal zikrullah saja. Dalam segala persoalan kita harus melihat dari dua sisi ini, manfaat, akibat. Tanpa kita memahami dari dua sisi, orang mungkin ya ibarat jalan gitu pincang, hanya ngambil satunya tok, lupa satunya. Katakanlah sekarang ngomong manfaat, kita harus tahu betul dalam segala persoalan, kita harus tahu betul manfaatnya apa. Kalau kita tidak memahami, tidak yakin dengan manfaat yang ada, orang tidak tertarik lakukan. Ngaji, kalau tidak yakin tentang manfaatnya, tidak tahu manfaatnya, ngaji barang, karena tidak tahu manfaatnya. Tapi kalau orang itu tahu manfaatnya, menuntut ilmu, atau apa saja, sedekah dan lain-lain, pendek kata apa saja, kalau tahu manfaatnya dan harus tahu manfaatnya, tidak mungkin orang itu sembrono. Karena apa? Kalau dia tidak melakukan, berarti dia tidak akan mendapat kemanfaatan dari apa yang dilakukan. Termasuk juga zikrullah, mengingat Allah. Begitu pula tentang akibat. Jadi kalau manfaat itu gandengannya akibat, lawan katanya kalau ingat kepada Allah itu manfaatnya ini, kalau lupa kepada Allah, akibatnya suka berderma, suka menolong, manfaatnya ini, tapi kalau medit, kikir, akibatnya ini selalu. Oleh karena itu pagi hari ini mari kita bicarakan tentang manfaat yang otomatis kita juga membicarakan tentang akibat. Jadi dua ini gandeng, manfaat zikrullah, ya, dan juga akibat kalau kita melupakan Allah.
Baik Bapak yang saya hormati, zikrullah, mengingat Allah. Mengingat bukan sekedar eling ya. Tapi mengingat dalam artian yang sangat luas dan itu kemudian diwujudkan dalam perilaku. Orang yang selalu ingat kepada Allah, orang yang mengingat kepada Allah, ditegaskan dalam Al-Quran yang saya baca dalam mukadimah tadi itu ya, hatinya pasti akan tentram, tenang. 13:28 Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. 13 surat Ar-Ra'd atau surat Ar-Ra'd ayat 28. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kalimat terakhir sangat tegas. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati dijamin tentram. Lah tinggal persoalannya mengingat Allah yang bagaimana. Kalau model orang kebatinan ya tadi itu eling, tidak akan menjamin ya, ketentraman, ketenangan jiwa. Oleh karena itu berangkat dari ayat ini, mari dengan iman yang kita miliki dan kemudian kita selalu mengingat Allah, dijamin oleh Allah tatma'innul qulub. Ya. Begitu pula kalau orang itu ya, mengingat Allah akan membuahkan rasa takut. Selama orang itu ingat Allah akan membuahkan rasa takut. Kenapa membuahkan rasa takut? Karena kita sadar, yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita. Jadi kalau kita itu mengingat Allah, membuahkan rasa takut. Takut kalau saya berbuat negatif. Kenapa? Karena Allah Maha melihat. Disinilah di antara manfaat ingat kepada Allah. Jadi walaupun Allah tidak berbentuk apa kata orang Jawa jenggelek gitu ya, enggak. Tapi kita yakin. Nah, kita yakin dengan mengingat Allah itu memunculkan sikap rasa takut kalau berbuat negatif. Kenapa? Yakin kita yang kita lakukan itu pasti diketahui oleh Allah dan pasti akan diberikan Allah. Disinilah karena ingat pada Allah. Sebaliknya kalau orang itu tidak ingat kepada Allah, atau kembali lagi masih ingat kepada Allah tadi, dengan mengingat kepada Allah ya, menambah motivasi untuk berbuat baik. Kenapa? Kita yakin kebaikan yang kita lakukan walaupun tidak ada orang tahu, Allah Maha tahu. Dan sebagai lanjutannya di samping Allah itu Maha tahu, kebaikan yang kita lakukan pasti diberikan balasan lebih baik oleh Allah. Inilah manfaat daripada zikrullah, ingat kepada Allah. Jadi kalau orang itu melakukan sesuatu yang tidak baik, pelanggaran dan sebagainya, sebabnya karena dia lupa kepada Allah. Rumangsane aman. Ya. Yang paling bahaya kan di sini, rumangsane aman. Ya. Padahal Allah sudah mengingatkan. Ya. Allah mengingatkan, kamu hanya bisa bersembunyi dari manusia, tapi kamu tidak bisa bersembunyi dari Allah. Ya. Disinilah yang orang itu tidak menyadari. Sebenarnya ayat ini dipahami, diterapkan dalam kehidupan, beres. Saya bilang nggak usah polisi, nggak usah KPK, beres. Karena apa? Karena jelas, ketika saya akan melakukan sesuatu,
Allah pasti maha tahu. Dan kemudian tinggal famay ya'mal miskala dzarah wa may ya'mal, tinggal ini. Nah, karena ayat ini mungkin belum diketahui oleh banyak orang atau gak direken, akhirnya ya kehidupan seperti ini. Tapi peran yang lebih penting sebenarnya, mengapa banyak orang melakukan pelanggaran? Ya karena adanya setan. Banyak loh orang tahu ayat, tapi setan tidak akan mau kalah. Karena setan sudah janji, sudah sumber seperti itu. Aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan maupun dari kiri. Nah, di sini. Jadi ayat yang ini tadi dijalui dengan iman. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman dan mengingat Allah. Artinya iman ini mutlak. Iman ini mutlak. Dengan iman yang kita miliki yang ada ini membuahkan ingatan kepada Allah. Kalau sudah begini, setan insya Allah kesulitan atau tidak bakal menang mengalahkan orang-orang yang seperti ini. Tapi kalau imannya sendiri masih mudah diumbang-ambingkan oleh keadaan, akhirnya ya ingatannya kepada Allah juga ibarat lampu gitu, berpet, kadang eling, kadang lali. Kembali pada ayat yang saya katakan, satu ayat, An-Nisa 108. Yahtafuna minan nas. Surat An-Nisa ayat 108. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah. Stop sampai di sini dulu. Kalimat ini sudah sangat jelas. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah. Saya biasanya memberikan contoh puasa siang hari di rumah sendirian, ya, sudah jelas sendirian, keluarga lah tidak ada. Lo gitu loh, saya korden ditutup semua, lampu dimatikan. Lo mari kan saya arep buka kulkas itu tol. Setelahnya yakin tidak ada orang tahu, buka. Padahal ayat ini jelas, kamu hanya bersembunyi dari manusia. Memang aman karena tidak ada orang. Apalagi korden ditutup, lampu mati, aman. Tetapi kalimat berikutnya itu, wala yahtafuna minallah. Tetapi kamu tidak bisa bersembunyi dari Allah. Ketika seseorang tadi nutup korden itu, barangkali Allah sudah berkata, arep apa kowe? Iki poso. Ditambah maneh nyetekno lampu. Lho, buat terus no. Sepotong ayat ini. Apalagi dilanjutkan komplit, monggo. Karena Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya. Dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Allah beserta mereka pada suatu malam, ya, di tempat yang terpencil, katakanlah di gubuk tengah sawah, ya, ngomong-ngomong merencanakan kejahatan. Menurut mereka aman, wong berada di tengah sawah, nah gubuk, segala nasinger aman. Tapi dengan ayat ini Allah beserta mereka, beserta kamu. Ketika kamu bagi tugas, kamu sopir ya, nang embong ono cagak listrik tabrakan. Kamu kan dokter, nanti kasih surat keterangan ya, baduk saya bendol. Masih ingat itu ya? Aman, waktu rapat itu aman. Ya, tapi akhirnya ketahuan.
ketahuan. Jadi ayat ini sebenarnya mengingatkan seseorang, mengingatkan seluruh manusia untuk ingat Allah, sehingga dengan ingat Allah tadi terjaga, tidak akan berbuat sakarepe dewe. Tapi karena dia melupakan Allah, rumangsane aman. Disinilah Bapak, maka mari ingatan kita kepada Allah, ayo. Dalam keadaan enak, ingat Allah. Bapak, keadaan enak itu bisa lupa pada Allah? Bisa. Keadaan enak itu bisa lupa pada Allah. Wong setan itu kan sing biasane sholat berjamaah di masjid, tapi karena rezekinya melimpah, sejemana Sabtu jadwalnya sejemana, Sabtu ini nanti, umpamanya begitu, dan masih banyak sebab atau contoh lagi. Baiklah, Bapak yang saya hormati, mengingat Allah. Jadi zikrullah, mengingat Allah itu di samping membuat hati kita, jiwa kita tenang, dan dengan mengingat Allah itu membuahkan rasa takut kepada Allah, sehingga tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah adalah untuk memberi peringatan kok. Jadi fungsi Al-Quran kan banyak. Yang terang Al-Quran itu secara global huda, petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan, petunjuk. Tapi sebenarnya Al-Quran itu fungsinya banyak sekali. Banyak sekali. Salah satunya fungsi Al-Quran ini adalah untuk peringatan. Peringatan bagi siapa? Bagi manusia. Manusia yang mana? Peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Karena manusia diingatkan, ada yang takut, ada yang tidak takut. Jok dolanan nang bal-balan nang embong. Oh, tabrak motor. Ada yang takut, lalu minggir bermain di lapangan. Ada yang gini enten montok minggir balik. Contoh yang gampang. Begitu pula Al-Quran diturunkan oleh Allah 3 ayat berturut-turut, surat Toha ayat 1 sampai ayat 3. Poinnya di ayat 3. Surat 20. Surat Toha. Mulai ayat 1. Toha. Iya, sampai ayat 3. Ma anzalna ilaikal, ya. Surat 20 ayat 1, gomnya nanti ayat 3. Iya. Surat Toha ayat surat yang 20 ayat 1 sampai dengan 3. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Quran diturunkan bukan untuk menyusahkan manusia. Kami turunkan Al-Quran kepadamu Muhammad bukan supaya kamu menjadi susah. Kami turunkan Al-Quran kepada manusia, bukan berarti Quran ini menyusahkan manusia. Tapi Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang takut. Nah, tinggal orangnya. Seperti saya katakan tadi, ada yang dikasih peringatan sadar, mau menerima, gak kakek bantah. Tapi ada yang ragu-ragu, ya tidak. Tapi ada yang langsung menolak. Maka berbicara tentang Al-Quran sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Artinya begini, Bapak. Takut kepada Allah, walaupun Allah itu tidak bisa kita lihat. Nah, penekanannya di situ. Takutlah kamu kepada Allah, walaupun kamu tidak melihat.
Tetapi Allah pasti di sini loh. Jadi ini memang kalimat tingkat tinggi. Ya. Takutlah kamu pada Allah. Walaupun kamu tidak melihat Allah, tapi Allah pasti melihat kamu. Surat Fatir, surat 35, ayat 18. Di tengah-tengah itu tempatnya. Kalimatnya ada di tengah-tengah itu. 35, 18. Ya, surat Fatir. Sesungguhnya Ya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka yang melaksanakan sholat. Sampai di kalimat sekalipun mereka tidak melihat. Artinya walaupun dia tidak melihat Allah, tapi takut. Manusia itu biasanya takut kepada yang bisa dilihat. Sehingga di banyak tempat dikasih patung polisi. Atau kalau di sawah, wong-wongan ya baju. Jadi burung akan hinggap situ, gak situ, anak uang. Ternyata tidak manusia tok ya. Tidak manusia tok yang takut pada bisa dilihat lewat burung itu yang ngono tiba-tiba. Buktinya itu patah itu masang. Saya ingat kalau lewat Rongkut itu. Rongkut mana itu? Perempatan. Jadi kalau lurus itu sebelah kanan kan ada patung polisi. Ya mungkin supaya warga polisi. Kembali di sini. Sekalipun mereka tidak melihat. Nah, tapi kemudian ayo dilanjutkan. Walaupun kita tidak melihat, tapi Allah pasti melihat. Dengan keyakinan seperti itu, Bapak, balik lagi. Balik lagi. Seseorang akan terjaga betul. Terjaga betul. Hanya dengan mengingat Allah tadi. Hanya dengan zikrullah. Dengan mengingat Allah. Dalam arti yang luas dijabarkan dalam kehidupan, dalam perilaku. Ya. Nah, jadi tidak ada orang model coba-coba. Menyelinap, cari. Ya. Saya ketika membaca koran tentang Joko Chandra itu ingat omongannya Pak Adam Malik dulu. Pak Adam Malik pernah ngomong, apa yang tidak bisa di Indonesia itu. Waktu itu entah Pak Adam Malik pidato di mana itu. Apa yang tidak bisa di Indonesia itu. Saya lalu terus ingat yang ini tadi, aturan masuk Surabaya harus bawa hasil rapid test dan non-reaktif berlaku 14 hari. Kemarin saya waktu ngisi pengajian di Jalan Semarang, katanya kalau mau bepergian Juanda itu harus rapid test 1 juta katanya. 1 juta. Bahwa alam bener ndaknya. Kalau saya kemudian ingin tidak jadi walaupun saya sudah janji tapi karena satu hal saya ingin tidak jadi, saya bisa minta, Pak, katakan saya reaktif sehingga tidak bisa terbang. Saya sendaknya bawa alam bener ndaknya. Tapi saya lalu ingat itu. Itu. Nah itu loh. Jadi saya ingat betul Pak Adam Malik tahun berapa itu ngomongnya gitu. Apa yang tidak bisa terjadi di Indonesia ini? Ya. Apalagi urusan cilik-cilik alah. Ya. Urusan cilik-cilik. Urusannya Joko Chandra itu gede. Entah nanti ya. Apa imigrasi, apa kepolisian, apa Kejaksaan Agung yang memberikan surat jalan kepada Joko Chandra ini. Termasuk sapa itu perempuan Maria. Dia sudah keluar dari WNI, sudah tidak jadi WNI. Tapi ternyata masih bisa melakukan PK dan sebagainya.
Inilah Indonesia ya. Maka saya kadang-kadang kalau ditanya teman-teman, Ustadz ini, jawabannya gampang, itulah Indonesia. Udah, ya itulah, entah, jabarkan sendiri, saya tidak bisa jawab. Ya. Baik, kembalinya ke sini saja. Ya. Berposisi apa kita? Ya. Berposisi apa saja kita? Selama kita tuh ingat kepada Allah, ya, insya Allah kita tidak akan berbuat semaunya sendiri. Dan orang itu kalau sudah taat, berbuat sesuai dengan aturan, ayem. Orang itu akan terganggu ketenangannya kalau dia melakukan pelanggaran. Semakin besar pelanggaran dilakukan, gangguan ketenangan ya semakin besar. Kalau pelanggaran dilakukan tidak seberapa besar, gangguan ketenangan tidak terlalu besar. Tapi semakin besar gangguan, semakin besar ya, perlakuan penyimpangan dilakukan, gangguannya semakin besar itu. Katakanlah hari ini saya yakin orang yang menandatangani surat jalannya Joko Chandra itu ndredeg tok gitu. Karena nanti akan dikonfrontir di DPR itu. Jadi 3 instansi ini, kepolisian, imigrasi, Kejaksaan Agung, tidak duduk bareng diusut ini. Katakanlah bagi mereka yang tidak terlibat, mbok kapan dipanggil ya, gak wedi aku. Tapi bagi mereka yang wis gak karu-karuan niku. Nah, disinilah kemudian peran setan. Setan tidak akan setan ngomong tobato ngaku aja enteng, gak akan. Setan kadang-kadang perannya daripada nanti kamu kecekel macem-macem, setan berkata baygon sayang. Karena apa? Lupa Allah. Padahal kalau kita itu berbuat salah, berbuat dosa, seberapa besar kesalahan yang kita lakukan? Kata Allah, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Segitu Pak kesalahan saya. Allah cuma segitu. Yang penting kamu mau sadar, kemudian kamu mau mohon ampun, Allah akan mengampuni. Dan kemudian lembaran baru. Nah di sini, tapi setan tidak menghendaki manusia melangkah begitu. Yang ada nakut-nakuti tok. Habis nanti kalau ketahuan. Keluargamu semuanya ikut malu. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu balik lagi kuncinya di 1328 tadi. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat kepada Allah, hati dijamin tentram. Maka mudah-mudahan dengan kita mengingat Allah dalam segala kondisi. Enak ya ingat Allah, karena kita enak ini karena Allah. Dikala kita tidak enak, ayo ingat pada Allah. Ayo berhusnudzon kepada Allah. Allah itu maha kuasa merubah situasi yang sekarang tidak enak menjadi enak. Ojo sambat tok. Orang itu kalau sudah sambat tok akhirnya putus asa. Sambat tok akhirnya berbuat nekat. Baik. Kemudian berbicara tentang Al-Quran tadi, utamanya surat 20 ayat 3 tadi. Al-Quran diturunkan adalah untuk peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Supaya orang-orang itu benar-benar mau takut kepada Allah. Di ayat yang lain Al-Quran menerangkan, kalau saya takut dapat apa sih Pak? Nah, sama dengan kita. Kalau kita itu takut pada dapat apa sih? Seperti saya katakan tadi, manfaat akibat. Orang tidak akan takut kepada Allah ya, kalau tidak tahu akibatnya. Alah, sholat gak sholat, podo wae. Akhirnya walaupun tidak sholat, nyantai. Untuk itu masalah takut kepada Allah.
takut kepada Allah. Allah juga memberikan. Ini loh manfaatnya kalau kamu takut kepada Allah. Jadi yang terang, kalau kita ini takut pada Allah, surga. Ayatnya kan begitu. Bahkan tidak sekedar surga, jamak surga-surga. Surga-surga. Atau di ayat yang lain, di samping surga yang diberikan oleh Allah kepadamu, ada 2 surga lagi. Bukan berarti jejer telu ya. Si jinang rungkut, si jinang karangjangan. Nah, tapi artinya kenikmatan yang diterima, yang diberikan oleh Allah pada orang yang takut kepada Allah, luar biasa. Di surat Ar-Rahman itu diterangkan ya, tentang orang yang takut kepada Allah. Surat Ar-Rahman, surat 55 ayat 46. Iya. Kenikmatan diberikan oleh Allah kepada kita banyak sekali, banyak manusia yang mengingkarinya sehingga bolak-balik diingatkan oleh Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat 46, ya. Ar-Rahman ayat 46. Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada 2 surga. Ada 2 surga. Di samping 2 surga itu, ayat lain, ayat 62, suratnya tetap. Dan dari 2 surga itu, ada 2 surga lagi. Di samping 2 surga yang diberikan pada orang yang takut pada Allah, ada 2 surga lagi, luar biasa. Pengertiannya bukan berarti surganya jejer-jejer, ya. Tapi artinya kenikmatan yang dijanjikan kepada Allah dan pasti akan diberikan oleh Allah kepada orang yang takut pada Allah, seperti itu. Kalau di ayat yang lain itu dikatakan surga-surga. Ya. Surat 70 itu diistilahkan surga-surga. Ayat 35. Surat Ma'arij ayat 35. Mereka itu dimuliakan di dalam surga. Ulaika fi jannatin. Baik. Jadi takut. Kenapa takut? Ya karena kita yakin. Ya. Karena kalau kita berbuat melanggar aturan, hukumannya pasti. Lalu pertanyaannya Ibu Bapak, mengapa sih kok banyak orang tidak takut itu? Mengapa masih banyak orang yang melanggar aturan? Aturan manusia ya bisa disiasati. Bahkan aturan Allah, manusia ya masih banyak yang melanggar. Malah seperti tadi, orang itu lebih takut pada bisa dilihat. Sama dengan sanksi, hukuman. Orang lebih takut pada hukuman yang kontan. P, coret, dilarang parkir, lalu di bawahnya ditambah lagi, akan diderek, dan sebagainya. Mau langgar mikir-mikir, anak disub enggak ya? Mikir-mikir, harus melanggar mikir-mikir. Kenapa? Sanksinya kontan. Sanksinya kontan. Nah, disinilah yang manusia lebih banyak. Manusia itu lebih takut pada yang sifatnya kontan. Timbangannya mobilku diderek, ya lebih baik parkir agak jauh. Nah, sama juga. Manusia banyak terpengaruh dengan apa yang diterima secara kontan. Kalau ini tadi sanksi Pak ya. Sekarang imbalan. Manusia juga begitu. Contoh, ada orang kaya raya, lalu membuat pengumuman. Siapa yang datang ke rumah saya jam 5 pagi tepat, akan saya beri uang 1 juta rupiah. Dan berlaku setiap hari. Kira-kira orang-orang gimana?
Bayangkan. Mikir. Nah, ini setahun 365 juta. Hanya karena dia datang tepat waktu jam 5. Baik. Iming-iming itulah yang sering membuat. Tapi kepada yang tidak kontan, padahal ini pasti, tapi tidak kontan. Siapa yang sholat subuh, siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh? Sholat 2 rakaat sebelum subuh. Allah memberi, melebihi dunia dan isi. Tapi kan tidak kontan. Tidak kontan. Sehingga mari assalamualaikum, saya ya, jamaah sing terlambat. Bahkan mungkin terlambatnya gak karuan. Kontan dan tidak kontan. Padahal yang dari Allah ini pasti, walaupun tidak kontan tapi pasti. Jadi kalau pengen baca buku Misteri Sholat Subuh, luar biasa. Misteri Sholat Subuh, luar biasa. Ya, beberapa hari itu bukunya tidak terlalu tebal, kecil, ya 2 cm gitu barangkali. Dikupas, ya di antara perbandingan seperti itu. Atau karyawan kebetulan tugasnya pagi, ya. Jam 5 harus sudah masuk kantor. Sekarang ini telat sedikit, potong. Anak saya kapan itu sebenarnya berangkatnya sudah pagi dari rumah, tapi karena kesulitan parkir, akhirnya dia terlambat 4 menit, potong itu. Cerita, kau berangkat? Saya tadi berangkat sudah pagi, Pak, seperti biasanya, tapi di sana parkirnya potong. Mindahnya nih sholat berjamaah telat terus dipotong. Ini baru dipotong. Nah, itu yang bisa kita jadikan perbandingan antara kontan dan tidak kontan. Kontan. Ini kan hanya menyenangkan sesaat, Bapak Ibu. Jam 5 asik, 1 juta. Sesaat. Tetapi untuk yang tidak kontan, nggak katakan seperti tadi, ya ini perlu gak turu rek, supaya bisa datang jam 5 untuk dapat 1 juta. Begitu tiap malam, dia berani tidak tidur. Siap-siap terus. Tetapi yang kontan dari Allah 2 rakaat sebelum subuh. Ini baru 2 rakaat sebelum subuh. Belum subuhnya. Setelahnya 2 rakaat sebelum subuh. Sebentar lagi iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iqamat. Berarti sholat subuh berjamaah. Di awal waktu. Luar biasa. Jadi kalau kita mau membandingkan ini, kuncinya kembali tadi ya, karena ingat kepada Allah. Ingat bahwa Allah itu luar biasa. Saya kalau pas pengajian subuh itu tak urut. Yang kita terima hari ini Ibu Bapak, saya bilang gitu. Kalau kajian subuh itu 1, tahiyatul masjid. Bagi jamaah yang datang sebelum waktu subuh. Masuk masjid, tahiyatul masjid. Yang kedua, kemudian setelah mendengar adzan, sholat 2 rakaat. Di samping waktu adzan menirukan sebagainya. Tapi saya ambil yang penting. Setelahnya adzan, sebelum iqamat, sholat 2 rakaat. Sejenak menunggu yang lain, kemudian iqamat. Berarti sholat berjamaah di awal waktu. Ditambah lagi karena waktu itu ada kajian, orang-orang yang beriman, yang setelahnya sholat ini masih berada di masjid, malaikat semuanya mendoakan kepada, katakanlah 1, 2, 3 ini aja kalau ditotal, gak karu-karuan nih. Tapi
Jarang. Orang yang mau ingat secara sungguh-sungguh bahwa ini pasti. Yang nomor 3, sholat tepat waktu. Ya, nunggunya kan sebentar, hanya nunggu jamaah berdatang saja. Begitu sudah iqamah. Berarti sholat berjamaah di awal waktu. Apa kelebihannya? Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang paling disenangi oleh Allah? Rasulullah menjawab, ada 3. 1, 2, 3. Yang pertama adalah as-sholatu ala waktiha. Sholatlah kamu tepat pada waktunya. Walaupun yang 2 dan 3 ini penting, tapi ternyata Rasulullah nggak urutan ini. Yang kedua, birrul walidaini, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Penting 2 dan 3 itu. Tapi Rasulullah menempatkan urutan as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Luar biasa. Disinilah Bapak. Kembali lagi, mengapa? Karena kita ingat Allah. Berani mengatur tidur saya jangan terlalu malam, dan saya harus bisa bangun pagi dengan niatan yang sungguh-sungguh, dengan cara, dengan usaha yang kita bisa lakukan. Bu bakery disetel, bu HP ini alarm setel. Saya bilang memang untuk awal-awal tidak gampang. Beker muni diplek awal-awal, tapi berangkat lagi. Kalau kita sudah sungguh-sungguh berniat, insya Allah ketemu. Kalau kita sudah berniat sungguh-sungguh, ya, jadi baliknya itu kepada upaya, niat, nah, kesungguhan. Tapi kalau kita ini gambling, tangi ya bejane, ngelilir ya bejane, gak ngelilir ya bejane, masih wis ngelilir ya, sik titik engkas. Sholat subuh luar biasa. Ya. Oleh karena itu balik kepada ingat kepada Allah tadi. Ayo kita melihat Allah dalam arti yang luas. Ya. Ingat tentang apa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita kalau kita membuahkan ketaatan tadi, membuahkan perbuatan baik tadi. Ingat pada Allah. Tidak akan dihukum, tidak akan diberikan azab. Kalau dengan ingat pada Allah lalu kita tidak melakukan pelanggaran tadi. Maka ini berfungsi. Al-Quran diturunkan adalah untuk memberi peringatan bagi orang yang takut. Bagi orang takut. Karena memang kenyataannya walaupun diberi peringatan, ada yang takut, ada yang tidak takut. Dan Allah memang menyuruh kita, fadzakir, berilah peringatan. Ya, berilah peringatan. Jadi memberi peringatan itu memang perintah. Beri peringatan. Maka kemudian manusia terpecah menjadi 2. Orang yang takut kepada Allah, maka akan mau menerima peringatan itu. Tapi orang yang tidak takut, malah lari. Gak ngerekon sampean, Pak. Disinilah. Tapi apapun yang namanya peringatan itu perintah dari Allah. Saya dan panjenengan ini diperintah oleh Allah untuk memberi peringatan. Fadzakir, beri peringatan. Surat 87. Ayat 9. Surat 87 ayat 9. Al-A'la surat yang ke-87 ayat 9. Iya. Oleh sebab itu
Berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Jadi peringatan itu sebenarnya bermanfaat. Di ayat ini Allah menyatakan begitu, fadzakir inna fa'ati dzikra. Beri peringatan. Karena sebenarnya peringatan itu bermanfaat. Bermanfaat bagi siapa? Ayat 10. Nah, jadi dijelaskan oleh ayat 10. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Lagi-lagi takut tadi. Walaupun diberi peringatan, kalau tidak takut, ya wis, enggak wedi. Ya. Jadi di sini ayat 10 itu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pada ayat 10 itu. Nah, orang-orang yang takut kepada Allah akan menerima peringatan itu. Lain dengan ayat berikutnya 11. Dan orang yang celaka atau kafir akan menjauhinya. Orang celaka atau kafir menjauhinya. Bahasa kampung gak ngereken, Pak. Sembarang kau oleh. Sholat telat disindir. Itu kadang-kadang repot kita itu ya, memberikan tausiah dalam jamaah itu ya. Ada yang terkena ngono gremeng. Gak sholat diseneni. Sholat telat. Padahal ini kan bukan niatan kita itu mengingatkan supaya menjadi baik, kan begitu ya. Ya, tapi orang kadang-kadang gitu. Nah, jadi surat 87 ayat 9, 10 dan 11 ya. Malah di ayat yang lain istilah saya lari itu. Diberi peringatan malah lari itu. Itu gak ngereken itu. Kalau tadi surat 87. Sekarang surat 17 ayat 41. Surat Al-Isra ayat 41. Dan sungguh dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat. Tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran. Peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran. Semakin diingatkan, semakin menjauh. Na'udzubillah ya. Jangan kita terkena ayat seperti ini, tapi dengan kita mengingat Allah. Dengan kita mengingat Allah, yang tadi saya awali manfaat. Kalau temanya kan manfaat. Manfaat dzikrullah. Tapi tidak bisa dilepaskan dengan akibat. Jadi kalau mengingat Allah, manfaatnya begini. Lawan katanya mengingat napa nggih? Lawan katanya ingat. Lupa. Komplit Quran. Jadi kalau kita bahas ini tentang ingat. Maka sebagai imbangannya, lawan katanya lupa. Allah itu maha kasih kepada kita. Di satu sisi kita diperintah supaya ingat kepada Allah. Fadhkuruni adkurkum. Ingatlah kamu kepadaku dan aku pasti ingat kepadamu. Maka di lain ayat, jangan kamu seperti orang yang lupa oleh Allah. Ini penegasan. Di sini kita diperintah supaya ingat, di sini kita diingatkan jangan seperti orang yang lupa. Berarti ada orang yang lupa, maka kamu jangan niru seperti itu. Jadi surat 2 152 itu perintah ingat. Surat 2 152, iya. Ada 3 isinya tapi saya ambil poin yang pertama saja. Maka ingatlah kepadaku. Iya. Aku pun akan ingat kepadamu. Fadhkuruni adkurkum. Maka ingatlah kamu kepadaku.
maka aku Allah juga akan ingat kepadamu. Saya ambil poin yang pertama. Sebenarnya kan masih ada lanjutannya. Waskuruli, bersyukurlah. Lalu ancamannya, ya. Nah, saya ambil poin pertama. Ingatlah kamu kepadaku. Maka ayo kita selalu ingat kepada Allah. Dengan keterangan-keterangan yang tadi, ya, berangkat dari sini. Ingatlah kamu kepadaku dan aku Allah pasti ingat kepadamu. Lawan katanya ingat, lupa. Maka Allah mengasihi kita, Allah menyayangi kita, lalu kita diingatkan 59:19. Nah, ini lawan katanya. Janganlah kamu seperti, nah itu ya. Iya, janganlah kamu seperti. Surat Al-Hasr, Iya. ayat 19. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa pada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Terus? Mereka itulah orang-orang fasik. Jadi dalam kehidupan ini memang ada orang yang lupa kepada Allah. Nah, kita diingatkan oleh Allah, jangan kamu seperti. Jadi yang dipakai contoh oleh Allah ini orang yang tidak baik. Jangan kamu seperti. Seperti siapa? Seperti itu loh. Orang-orang yang lupa kepada Allah. Apa akibatnya? Mereka akan lupa pada dirinya sendiri. Aku iki sopo? Aku urip iki kanggo opo? Tujuan urip iki opo? Dan seterusnya, lupa sudah. Lupa. Dalam? Kalau pas sakit ya. Inilah Bu. Makanya balik lagi ke Quran. Di situ. Jadi kalau Al-Quran itu untuk memberikan peringatan kepada orang takut, di sinilah. Tanpa mau membaca Al-Quran, tidak akan ada peringatan bagi manusia. Dalam Quran kanggo dengan nama Allah saya bersumpah ngene tok ya. Mari didele ya wis lali. Lalu menggunakan dalil tempatkan Al-Quran itu pada tempat yang paling tinggi. Sehingga kalau akan baca Al-Quran susah balaran dari tangga desa. Padahal mestinya tempatkan Al-Quran di tempat yang paling tinggi itu. Syariat Allah ini jangan disamakan dengan kedudukannya dengan syariatnya manusia. Maksudnya kedudukan, bukan kok tempat dalam arti tempat itu. Tempatkan Al-Quran pada tempat yang paling tinggi. Ya, tapi bukan berarti tempatnya itu lalu. Tapi artinya hukum Allah ini, aturan Allah ini jangan disamakan. Apalagi dikalahkan dengan aturannya manusia. Sholat Jumat itu aturan Allah. Perintah melaksanakan sholat Jumat itu aturan Allah, perintah Allah. Adapun yang membolehkan tidak sholat Jumat karena sakit, itu Rasulullah. Kalau ada orang yang memboleh-bolehkan dengan alasan yang masih menjadi perdebatan, saya khawatir orang-orang ini melebihi kewenangan Rasulullah dan Allah. Sampai hari ini masyarakat masih bimbang. Sebagian mengatakan enggak apa-apa sholat nang omah. Kan situasinya masih begini. Kalau saya urut. Sholat Jumat itu perintahnya Allah. Apabila kamu diseru untuk sholat pada hari Jumat, segera. Segera. Nah ya. Wadarul baik, tinggalkan semua urusan. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi artinya
dalam suasana normal, sholat Jumat datang tidak terlambat. Ayat itu maksudnya begitu. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kamu untuk mengingat Allah. Artinya datang tidak terlambat. Balik lagi, manfaat. Apa manfaatnya kalau saya datang tidak terlambat pada hari Jumat? Ini khusus hari Jumat. Bapak-bapak datang hari Jumat, kalau sekarang ini 11.35 duhur. Lalu penjenengan datang 11.20 tahiyatul masjid. Setelahnya tahiyatul masjid, khusus Jumat, ada namanya sholat intidhar. Khusus Jumat, ada sholat intidhar, sholat menunggu waktu. Yang lain tidak ada. Waktu yang lain tidak ada. Jadi kalau penjenengan maghrib 11.25 atau 11.26, penjenengan 17.26, penjenengan datang jam 17, tahiyatul masjid, sudah nunggu. Tapi sholat Jumat, setelahnya sholat ternyata 11.25, oh 10 menit, sholat lagi 2 rakaat, boleh itu. Inilah mengapa Allah memerintahkan fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kamu untuk mengingat Allah. Nah, jadi pada hari Jumat itu perintahnya begitu. Tapi orang biasanya masih sibuk urusan dunia. Sing dosen ya sik durung mari ngajari. Nah, sing dagang ya langganane teko, iki gak tak layani. Sing tukang tempel ban mulai pagi belum dapat, jam 11 ada. Pak, rantainya pedot Pak, jam 11 rek. Tapi kata setan, ayo mulai isu golek rezeki mbok tolak. Canda. Siji durung mari teko maneh. Inilah makanya lanjutan komando Allah tadi wadharul baik. Cuma di Al-Qur'an diterjemahkan tinggalkan jual beli. Padahal maksudnya bukan jual beli dalam arti yang sebenarnya. Ya, perintah pertama fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kamu untuk mengingat Allah. Yang kedua wadharul baik, itu tinggalkan semua urusan untuk mengingat Allah, untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau sudah seperti itu yang dilakukan, Allah memberikan kata penutup luar biasa penutupnya. Jadi menggok ke ayat itu, sembilan dua ya, ayat 9. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 92 ayat 9, monggo. 92 Al-Ma'un ayat 9. Iya. Kok sebenarnya surat Al-Jumu'ah? Al-Jumu'ah itu 62 ayat 9. Inilah dikatakan Al-Jumu'ah, iya, ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. kalimat penutupnya indah sekali. Yang demikian itu, apa yang dimaksud yang demikian itu? Yang menyangkut kepada 1 dan 2 tadi. Yang pertama, bersegeralah kamu mengingat Allah. Yang kedua, tinggalkan jual beli, tinggalkan semua aktivitas. Kalau kamu melakukan 1 dan 2 ini, datang sholat Jumat tidak terlambat, penutupnya dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
Jadi kalau orang itu datangnya terlambat, tidak dapat kalimat ini. Jadi kalimat itu hanya orang-orang yang betul-betul bisa memahami dan mengamalkan 1 dan 2. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk mengingat Allah. Maka kembali pada tema tadi itu, zikrullah, mengingat Allah. Mengingat Allah. Kita tahu jadwal. 11.35. Maka bagaimana kita sebagai seorang laki-laki untuk tidak terlambat sholat Jumat? Mengingat Allah. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kamu. Tapi juga jangan kebablasan jam 09.30 berlebihan. Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Tapi karena banyak orang tidak segera berangkat, ya saya umek karo kegiatannya, komando kedua tadi, wadarul baik. Di Quran itu diterangkan tinggalkan jual beli. Seolah-olah cuma pedagang tok. Padahal ini maksudnya tinggalkan semua aktivitas untuk mengingat Allah. Penutupnya yang perlu direnungkan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian. Peringatan ini untuk kaum semua atau gimana? Untuk semuanya, ya, tapi kemudian Rasulullah membuat pengecualian. Laki-laki wajib, kecuali, ya, jadi untuk semuanya. Kalau kalimat awalnya kan kaum muslimin, dah, apabila kamu diperintahkan sholat Jumat, berarti semuanya. Tapi ada pengecualian. Satu diantaranya orang sakit. Jadi walaupun laki-laki kalau sedang sakit boleh tidak sholat Jumat. Termasuk perempuan tidak wajib. Perempuan gimana tapi boleh ya? Perempuan kalau memang takmir menyiapkan tempat boleh. Boleh. Nah, yang pernah timbul perbedaan pendapat itu perempuan, ya, yang tidak sholat Jumat, atau laki-laki yang sedang sakit tidak sholat Jumat. Sholatnya itu bagaimana? Yang balik perintah awal, duhur. Sempat ada beda pendapat. Ya sholat 2 rakaat Pak. Kalau saya memahami 4 sholat duhur. Jadi memang pada awalnya semua. Tetapi dalam mengingat, jadi pengertian mengingat itu tidak sekedar dalam pikiran, tapi mewujudkan perilaku, sikap. Artinya ada kebersamaan. Yeah. Artinya mengingat itu apakah seperti bersama Allah? Yeah. Jadi mengingat dalam artian menimbulkan, membuahkan rasa takut kalau kita melanggar. Karena ingat Allah. Ingat Allah, saya akan berbuat begini, ingat Allah. Toh tidak ada orang tahu, Allah Maha tahu. Ingat Allah. Jadi saya lebih menekankan arti mengingat Allah itu membuahkan sikap positif. Karena sifat apa sama Allah tadi. Iya. Jadi kita Allah Maha tahu, Allah Maha segalanya. Iya. Nah, ketika kita lepas, artinya kita lepas itu begini. Ada hal yang perlu kita tangani. Berarti kan lepas ya. Ada hal yang perlu Kita tangani atau hal yang menarik daripada dunia ini kan luar biasa. iya. Begitu kita mengingat Allah terus ya. Jadi melihat Allah mulai. Iya. Begitu kita ini melihat sesuatu yang menakjubkan, ini kan lepas Pak. Dari mengingat Allah. Nah, itu gimana? Makanya ketika kita melihat sesuatu menakjubkan, subhanallah, tidak akan lupa oleh Allah. Ketika kita mendapatkan musibah, tidak akan lupa pada Allah. Innalillahi. Jadi mengingat Allah dalam arti membuahkan sikap tadi itu. Membuahkan sikap tadi itu. Jadi Kalau itu di dunia sufi itu kelihatan jelas Pak. Makanya ketika mengingat Allah tadi benar-benar mendalam, itu ketika dia ini disebut nama Allah, begitu Pak. Makanya kan sama seperti itu ya. Benda itu apa? Dia ini bergetar gitu. Seperti di surat 8
8. 23 saya Surat itu akan terus timbul lagi. ya. Ada kan mutasabihat tadi. Ya, jadi di surat 8 ayat 3 itu diterangkan itu tanda orang iman. Apabila disebut nama Allah. Nggih. Ingatan itu sebenarnya artinya kadarnya itu di mana? Nggih. Ya, kadar seseorang ini kan tidak sama, Pak. Iya. Ya, sama dengan peringatan tadi. Diingatkan bagi orang yang takut betul-betul maka menjaga diri, tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang melawan aturan. Nah, terus kalau dihubungkan dengan cerita kalau 1 juta Ya. Ini gimana? Ya. Artinya maksudnya gini, apakah dia mengejar nilai pahala itu tadi atau itu lepas? Gitu? Ya. Bukan karena malas lagi Ya. seperti ini, karena ketakutan sama pada Allah semata. Ya. Jadi kalau saya buat contoh tadi, yang ini hanya mengejar duniawi, berarti sudah tidak karena Allah, Pak. Ketika dia datang jam 5 tepat, dia mendapat 1 juta. Iya. Bukan karena Allah ini. Bukan karena 1 juta. Iya, jadi hanya karena dunia. Artinya Bapak mengilustrasikan seperti itu. Iya. Jadi itu. Beda dengan orang yang datang ke masjid, ya, walaupun tidak kontan, sholat 2 rakaat sebelum subuh, karena Allah itu. Walaupun tidak kontan, dia lebih roh, tapi yakin karena Allah. Saya yakin janji Allah itu tidak akan pernah diingkari. Di sinilah. Nah, manusia itu seringkali memang kalau di Qur'annya kan memang orang kafir. Batu siruna dunia. Memang mereka orang kafir itu lebih cinta kepada dunia. Diceritakan dunia banyak. Dan bahkan ada ayat-ayat yang sifatnya itu perumpamaan. Mereka itu membeli dunia dengan akhirat. Mereka itu membeli adab dengan ampunan dan seterusnya. Ini kan perumpamaan orang yang melupakan Allah ini. Mereka membeli adab dengan ampunan. Kita ini dijamin diampuni oleh Allah. Namanya membeli itu kan punya uang, dibelikan barang, lalu uangnya diberikan, Pak. Dapat barang. Membeli adab dengan ampunan. Ampunan, jaminan ampunan dari Allah dilepas. Dia memilih untuk mendapat adab. Nah, ayat-ayat seperti inilah yang kadang-kadang bingung. Apa sih Pak maksud itu membeli dunia dengan akhirat? Ya ini. Ya. Terlalu dunia saja yang dipikir. Ya seperti tadi, karena akhirat ini apa yang diberikan oleh Allah itu walaupun itu pasti, tapi tidak kontan. Ayo kita ingat dan yakin bahwa yang dijanjikan oleh Allah itu pasti. Ya, sebagian diberikan sekarang kok Bapak Ibu. Bukan semuanya diberikan besok, sebagian diberikan di sini. Tapi sempurnanya diberikan di akhirat besok. Bahkan tadi dikatakan ya, akan mendapatkan doa surga. Monggo sampai di sini barangkali monggo. Jadi lupa kepada Allah. Lanjutan dari Al-Hasr 19. Lupa kepada Allah. Jangan kamu seperti. Jadi Allah membuat contoh untuk tidak ditiru. Jangan kamu seperti. Seperti siapa? Orang yang lupa kepada Allah. Nah, akibatnya mereka akan lupa pada dirinya sendiri dan mereka itu orang yang fasik. Orang yang lupa kepada Allah itu yang penting entuk, yang penting tidak memikirkan akibat. Ini baru di dunia. Kalau kita lanjutkan orang yang lupa kepada Allah, bagaimana besok akibatnya di akhirat? Nah, jadi kalau ini kan dunia, lupa kepada Allah itu perilaku sakarepe dhewe wis. Yang penting.
Nah, padahal kita hidup ini berkelanjutan. Dunia dan berkelanjutan besok di akhirat. Bagaimana akibatnya bagi orang yang lupa kalau Allah? Maka di Quran diterangkan itu. Lupa pada Allah berarti gak ngereken Allah. Dikandani fadkuruni adkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Gak ngereken. Genti besok ya gak direken ke Allah. Karena dia hidup gak ngereken Allah, besok di akhirat Allah gak ngereken. Di dunia saja barangkali begitu, ya Allah. Dijawab kok kono. Nek butuhe ya Allah. Tapi kadang-kadang doanya orang kafir itu ya terpenuhi, Pak. Istijrat. Jadi kalau ada orang kafir berdoa dan terpenuhi, itu diululu. Adakah kamu kemudian tertipu, lalu membuat dalil, kok gak sholat tuh enak, Pak. Awak dising sholat, masih kontrak. Dan seterusnya. Dilulu. Godaan setan begitu. Balik lagi, kalau kita di dunia tidak mau mengingat Allah, gak ngereken Allah, besok di akhirat juga sama. Surat 45 ayat 34 itu. Itu agak-agak bawah kalimatnya itu ya. Enggak semuanya, Pak. Enggak, agak bawah begitu. Atau semuanya juga tidak apa-apa karena dikatakan dari awal. Surat Al-Jasiyah. Iya, ayat 34. Wakilal yauma. Dan kepada mereka dikatakan, pada hari ini kami melupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan hari ini. Dan tempat kembalimu ialah neraka. Dan sekali-kali tidak akan ada penolong bagi. Pada hari ini kami melupakan kamu, kata reken. Kenapa? Karena dulu kamu diajak untuk berbuat baik dan seterusnya. Inilah akibat orang yang tidak mau ingat atau enggak ngereken kepada Allah. Ya. Jadi dunia seperti itu, akhirat malah ada lagi. Barangkali sudah pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu itu ya. Kita kan yakin semuanya kita besok kan mati. Semua kita besok pasti mati. Dan pada saatnya akan dihidupkan kembali. Kapan? Ya nunggu perintah Allah. Nunggu perintah Allah. Pada saatnya Allah menyuruh malaikat untuk meniup trompet. Sekali tiup, kiamat, hancur. Gerutu kiamat. Semuanya mati. Semuanya binasa. Kecuali yang masih dikehendaki oleh Allah. Artinya walaupun itu kiamat, ada yang masih dikehendaki oleh Allah tidak mati, tidak binasa. Berdasarkan ayat itu. Surat 39 ayat 68 insyaallah. Az-Zumar. Dalam nanti ada ayat yang di akhirat nanti. Surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 38. Ya. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Stop sampai di situ. Tiupan pertama. Israfil tiup. Gerutu. Mati semuanya. Kecuali yang masih dikehendaki oleh Allah. Berarti ada makhluk yang masih hidup. Siapa kira-kira makhluk yang masih hidup ini? Kiamat ya. Di antaranya para malaikat yang masih punya tugas.
Ya Israfil sendiri sing tugas. Nanti niup trompet lagi. Malaikat yang lain, Ridwan. Napa tugasnya? Ridwan, penjaga. Napa surga nek dijaga? Ngene gak dijaga wong kafir-kafir mlebu kabeh kenaan lah. Di samping Ridwan siapa? Malik. Tugasnya napa neraka dijaga? Cegak metu kabeh. Itulah maksud ayat, kecuali yang masih dikehendaki oleh Allah. Nah, lanjut. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Nah, seluruh manusia yang pernah hidup dan sudah mati semuanya tadi, semuanya hidup lagi, berjudul. Termasuk mereka yang mati dincel-ncel, dimutilasi. Sirahe dibuat nang nginden, tangane dibuat nang gresik, sikile. Bangkit dihidupkan kembali oleh Allah dalam keadaan sempurna. Mindane tangi gak ada sirah. Medeni. Nah, itulah keadaan. Jadi setelahnya itu, nah 20, 124. Manusia sudah dihidupkan lagi nih, ya, hidup di akhirat sekarang ini. Hidup dari kematiannya. Ada orang yang bertanya Allah itu. Surat Toha. Iya. Ayat 124. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Buta. Inilah. Ya. Di dunia buta saja tidak enak. Butuh tukang tuntun. Ya. Anggarannya nggak ada double. Luar negeri jen gak iso. Ya. Harus nyebrang mana nggak gendera merah. Padahal di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta. 125. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dahulu aku dapat melihat. Protes. Ya Allah, kenapa ya Allah? Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal aku dahulu protes. Di akhirat sih ono protes. Allah menjawab 126. Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Itulah. Dulu di dunia datang ayat Allah. Surat 20 ayat 3 tadi peringatan. Tapi kamu tidak mengingat, kamu nggak ngereken. Akibatnya, kalau surat 45 Al-Jasiyah tadi, karena nggak ngereken, nggak direken sama Allah. Tapi lebih parah lagi. Sampai dia bertanya, ya Allah, mengapa ya Allah engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku di dunia Bisa melihat. Dan ini tidak ansik soal ini saja. Dulu saya ini orang nomor 1 ya Allah di dunia. Kenapa saya sekarang? Dulu saya di dunia mulia, panggilan saya yang mulia ya Allah. Pak Hakim panggilannya yang mulia. Tapi besok belum tentu menjadi orang mulia. Hakim yang sungguh-sungguh ingat pada Allah, berpegang pada aturan Allah, mulia dunia, mulia di akhirat. Tapi kalau mereka melakukan ketidakadilan, walaupun ketika memimpin sidang yang mulia, tapi di akhirat belum tentu. Jadi ayat-ayat ini kembali kepada tema tadi, manfaat zikrullah. Manfaat
mengingat Allah, dan otomatis gandengannya ya lawan katanya kalau melupakan Allah. Manfaat akibat dalam segala urusan. Dalam segala urusan, ayo kita berpikir dua, manfaat dan akibat. Selama orang itu meyakini, memahami dan meyakini dua ini, insya Allah hidup ini terjaga. Tetapi peran setan ya, ini yang harus selalu diwaspadai. Makanya setan itu tidak ridho ya, setan itu tidak ridho melihat orang itu taat, tidak ridho. Itu tadi sumbernya, karena engkau telah menetapkan aku menjadi penghuni neraka, maka aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Nah, tinggal kita, kalau kita sadar bahwa godaan setan itu seperti itu, ayo. Banyak-banyaklah kita mohon perlindungan kepada Allah. Banyak mohon perlindungan kepada Allah. Tapi tidak sekedar ucapan, auzubillahi minasyaitonir rajim, tidak sekedar itu. Nggih. Setan itu kayaknya sebagai kambing hitam. Nggih. Terus Nah, kawan berapa ya? Kalau manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci, Pak. nggih. Nah, dia mau jadi Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya. Selama kita ingat kepada Allah dalam artian luas, manfaat dan akibatnya, insya Allah kita akan teguh. Saya kira sementara begitu, Bapak. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.